Halo teman-teman, mungkin kalian pernah bingung ya, kalian menentukan faktur pajak, khususnya kode faktur pajak mana yang digunakan. Ketika 2 ataupun 3 kode faktur pajak mungkin harusnya bisa masuk. Jadi contohnya kalau kita pas waktu zamannya Covid, kan ada tuh kayak misalnya alat-alat yang terkait dengan kesehatan seperti masker dan sebagainya ketika diserahkan kepada pemerintah, tapi ternyata ada juga peraturan untuk yang terkait dengan Covid tersebut, alat-alat kesehatan tersebut menjadi tidak dipungut. Nah, teman-teman mungkin kebingungan, sebenarnya dikenakannya kode 07, ya tidak dipungut itu kan kode 07 atau dengan menggunakan kode 02, atau juga mungkin kode 03, yang mana yang digunakan. Nah, di sini kita akan coba bahas berdasarkan Per 03 PJ 2022. Nah, sebelum itu semua kita harus pahamin dulu bahwa kode faktur pajak itu sendiri ada 9. Nah, kita harus betul-betul mengingat dari 9 item itu apa aja. Oke, kita lihat ya. Kode 01 itu penyerahan BKP atau JKP yang bersifat ya kalau menurut aku bersifat normal lah ya, gitu. Kode 02 itu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, instansi pemerintah. 03 sama juga kepada pemungut tetapi pemungut lainnya selain instansi pemerintah. Kode 04 digunakan untuk DPP menggunakan nilai lain. Contohnya adalah transaksi faktur pajak atas sampel dan juga sebagainya. Kode 05 penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, salah satunya adalah kegiatan membangun sendiri. Sebenarnya banyak ya, apalagi pas waktu tahun-tahun kemarin itu banyak sekali dikeluarkan PMK-nya. Nanti kita akan bahas tersendiri khusus untuk kode 05 ini. Kemudian kode 06 yaitu penyerahan lainnya. Nah, ini penyerahan lainnya yaitu penyerahan menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dan penyerahan BKP kepada turis asing pasal 16E. Jadi pasal 7 ayat 1 dan pasal 16E Undang-Undang PPN. Nah, yang 07 itu adalah setiap penyerahan BKP dan JKP yang terkait dengan tidak dipungut ataupun disebut dengan kalau kita bilang adalah DTP. Ya. Kemudian kode 08 digunakan untuk setiap penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan. Kemudian kode 09 khusus untuk aktiva yang dijual, ya. Nah, di sini dari MUC Surabaya ini sudah melakukan bikin skema yang bikin kita itu jauh lebih simpel ya untuk belajarnya. Jadi urutan prioritas penggunaan kode transaksinya adalah kita lihat dulu apakah dari kode transaksi itu termasuk kode 07 atau 08 nih. Karena yang paling tinggi derajatnya seakan-akan gitu ya, ini yang paling tinggi derajatnya adalah tidak dipungut ataupun dibebaskan. Ketika ditanya ternyata dianalisa dan memang ternyata masuk ke dalam kode 07 atau 08, maka secara otomatis langsung masuk ke kode 07 atau 08 tersebut. Tetapi jika tidak, maka kita harus bandingkan kembali. Apakah penyerahan BKP atau JKP-nya itu diserahkan kepada pemerintah atau BUMN sebagai pemungut atau tidak? Jika jawabannya iya, maka langsung masuk ke kode 02 ataupun kode 03. Tetapi bagaimana jika tidak? Ya kita lihat lagi, oh termasuk kode 06 enggak? Kode 06 itu yang mana? Yang tadi tuh, yang tentang turis asing yang memegang paspor gitu ya. Tetapi jika iya, ya langsung masuk 06. Tetapi jika tidak, bagaimana? Berarti kita akan lihat lagi, menggunakan kode 04 atau 05 atau tidak. 04 ini apa tadi? Yaitu DPP dengan nilai lain. Sedangkan kode 05 adalah DPP khusus untuk besaran tertentu. Ya, jadi kalau memang masuk ke kode 04 atau kode 05, ambil langsung kode 04, 05. Tetapi jika tidak, langsung kita masukkan ke kode 01. Nah, ini yang harus diingat. Kita yang pertama, ya balik lagi kode 07 atau 08. Jika masuk ke kode 07 ataupun kode 08, maka langsung masuk. Oke. Kode 07 apa? Tidak dipungut. Kode 08 adalah dibebaskan. Oke. Jika tidak, langsung masuk ke kode 02 atau 03, yaitu yang terkait dengan pemungut. Baik itu pemungut oleh pemerintah maupun pemungut pihak lain. Jika iya langsung 2 ataupun 3. Langsung masuk, jika tidak kita lakukan analisa kembali dengan kode 06, yaitu dengan turis asing, yang kaitannya dengan turis asing. Jika tidak juga, maka kita lihat apakah dengan penyerahan BKP dan JKP ini menggunakan DPP dengan nilai lain ataupun DPP dengan besaran tertentu. Ya, PKP dengan besaran tertentu. Jika iya, maka kode 04, 05 akan diambil, tapi jika tidak, maka akan masuk ke kode 01, yaitu penyerahan yang secara normal saja. Nah, kalau teman-teman sudah lihat ini semua, artinya teman-teman sudah mulai bisa memprediksi mana sih yang sebenarnya menganalisa lah ya, bukan memprediksi. Menganalisa sebenarnya satu transaksi itu walaupun
3 sekalipun, ya sudah kita akan analisa dengan menggunakan skema seperti ini. Nah, ini contohnya ya, contohnya di sini misalnya kalau ada yang tadi tuh kayak misalnya ada penyerahan untuk alat-alat kesehatan yang terkait dengan Covid waktu zaman dulu. Nah, itu kan tidak dipungut. Walaupun penyerahannya kepada pemerintah, maka karena hierarkinya yang paling tinggi adalah tidak dipungut, maka kita langsung tetapkan bahwa itu tidak dipungut. Tetapi jika barang yang lain dan itu tidak dikhususkan untuk sebagai yang tidak dipungut, maka kita langsung pindah ke kode 02 atau 03, yaitu penyerahan kepada pemungut. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kalian. See you, bye-bye.